Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali, selamat bertemu lagi dengan Bu Safi. Oke, jadi hari ini Bu Safi akan bahas materi di bab 4 kelas 7 SMP di semester ganjil, yaitu suhu dan perubahannya. Nah, bisa dilihat di sini ada kompetensi dasar dan juga tujuan pembelajaran yang akan kita peroleh setelah kita mempelajari materi di bab ini. Bisa dibaca dan dipahami, tapi kita akan langsung ke materinya aja. Oke, jadi suhu dan perubahannya. Sebelumnya kita harus tahu dulu nih, apa itu suhu. Jadi suhu itu tidak sama dengan panas. Kalau panas itu adalah salah satu bentuk energi yang mengalir, sedangkan suhu adalah derajat atau tingkat energi panas suatu benda. Jadi suhu itu adalah tingkat di mana panas dan dinginnya suatu benda. Gitu. Nah, ketika suhu rendah, maka tingkat energi panas benda itu juga akan rendah. Begitu pula ketika suhu tinggi, maka tingkat energi panas benda itu juga akan tinggi. Nah, Bu, gimana Bu caranya kita bisa tahu suhu suatu benda? Nah, ada yang namanya termometer. Jadi termometer ini adalah alat ukur suhu. Kita bisa tahu suhu suatu benda itu dengan alat ini. Nah, pada gambar ini ada beberapa contoh dari termometer. Nah, bisa dilihat di sini, pada termometer itu ada yang namanya skala. Nah, ada 4 skala yang harus kita tahu, yaitu dari Celsius, Fahrenheit, Reaumur, dan juga Kelvin. Nah, keempat skala ini itu dinamai sesuai dengan nama penemunya. Bu, apa bedanya sih? Nah, bisa dilihat di sini ada titik tetap atas dan juga titik tetap bawah. Titik tetap atas ini adalah titik yang menunjukkan ketika air itu akan mendidih. Sedangkan titik tetap bawah itu adalah titik di mana menunjukkan benda atau air itu akan membeku. Misalnya nih, titik tetap bawahnya Celsius itu 0 derajat, sedangkan Fahrenheit itu 32 derajat. Artinya, benda atau air itu akan membeku pada 0 derajat Celsius dan 32 derajat Fahrenheit. Begitu pula seterusnya, seperti yang Reaumur atau Kelvin ini. Nah, sedangkan yang titik tetap atas ini kan tadi adalah titik di mana air itu mendidih. Berarti air itu akan mendidih ketika berada di derajat Celsius 100, sedangkan yang di Fahrenheit itu ketika ada di derajat 212. Begitu pula yang Reaumur dan juga Kelvin, seperti itu. Nah, dari sini, dari titik tetap bawah dan atas ini itu didapatlah intervalnya. Yang Celsius ini intervalnya 100, yang Fahrenheit ini 180, yang Reaumur ini 80, kemudian yang Kelvin ini 100. Nah, dari interval ini kita bisa dapat perbandingan skala termometernya. Mulai dari Celsius, Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin. Nah, dari ini diperkecil menjadi 5 banding 9 banding 4 banding 5 gitu. Nah, dari perbandingan inilah yang bisa kalian hafalkan untuk memudahkan kalian dalam mengonversi skala termometer. Bu, gimana caranya mengkonversi skala termometer? Nah, ini ada beberapa rumus. Ini rumus jadinya ya. Rumusnya udah jadi, kita tinggal pakai gitu. Misalnya nih, di sini ada misalnya diketahui itu derajat Celsiusnya. Kita harus mencari derajat Reaumurnya. Berarti yang diketahui Celsius, yang ditanya Reaumur, berarti rumusnya yang ini nih. Derajat Reaumur sama dengan 4/5 dikali derajat Celsius yang diketahui. Bu, 4/5 ini dari mana? Nah, ini dari perbandingan skala yang tadi Ibu jelaskan. 4 ini dari skala Reaumur, 5 ini dari skala Celsius yang diketahui. Seperti itu. Begitu pula dengan rumus-rumus yang lain ya. Gitu. Nah,
Langsung aja kita ke contoh soal nih. Di sini diketahui derajat Celciusnya, yaitu 45 derajat. Sedangkan kita harus mencari tahu derajat Reaumur dan juga Fahrenheit serta Kelvinnya. Nah, caranya gimana? Ambil rumus yang di sini. Misalnya nih, dari Celsius ke Reaumur, berarti kita pakai yang ini. Dari Celsius ke Fahrenheit, berarti kita pakai yang ini. Kemudian dari Celsius ke Kelvin, berarti kita pakai yang ini, gitu. Nah, bisa dilihat di sini. Reaumur tadi rumusnya 4/5 dikali derajat Celcius. 4/5 dikali 45. Dimasukkan, kemudian 45 dibagi 5 sama dengan 9, 9 dikali 5, 36 derajat Reaumur. Sudah deh, sama seperti sebelum-sebelumnya, ini tinggal dimasukkan ke rumus, dimasukkan, sampai akhirnya mendapatkan hasil derajat Fahrenheit dan juga Kelvinnya. Diingat ya, ini pembagian dan juga perkalian harus didahulukan sebelum penjumlahan dan juga pengurangan gitu. Oke, lanjut kita. Oh, ini ada konsep konversi skala suhu. Jadi sebenarnya rumus jadi tadi yang ini nih, ini itu berasal dari rumus ini. Jadi konsepnya itu dari ini. Nah, kita bisa pakai konsep ini ketika kita nggak tahu nih suhu dari skalanya itu skala apa gitu. Misalnya kita dapat soal yang kita nggak tahu dia soalnya itu pakai skala Celsius atau skala Reaumur atau skala Fahrenheit seperti itu. Jadi kita nggak tahu dia pakai skala apa. Nah, kita bisa mencari skalanya dari menggunakan rumus ini gitu. Ini dari TA-nya titik tetap atas dan juga titik tetap bawah. Kemudian TX ini skala yang diketahui dan TY adalah skala yang ditanyakan. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan bahas materi yaitu perubahan akibat suhu, yaitu pemuaian zat padat. Pemuaian itu adalah bertambahnya ukuran, baik itu panjang, luas, atau volume benda. Nah, bisa dilihat di sini, di gambar ini, pertambahan panjang suatu benda itu diakibatkan karena getaran partikel zat yang membuat jaraknya semakin jauh. Jadi bukan karena partikelnya yang semakin membesar ya, tapi karena jarak partikelnya yang semakin menjauh. Nah, rumus yang bisa digunakan ini ada delta L sama dengan L0 dikali alfa baja atau alfa benda yang mengalami pemuaian dikalikan lagi dengan delta T atau perubahan suhunya di sini ya. Nah, di sini sudah diketahui L ini adalah panjang benda, kemudian L0 adalah panjang benda mula-mula yang sebelum mengalami pemuaian, kemudian alfa ini adalah koefisien muai benda, dan delta T adalah perubahan suhu. Jadi dari T awal ke T akhirnya. Oke, di sini ada contoh soal nih. Misalnya sebuah baja memiliki panjang 1200 cm. Berapakah panjang akhir baja itu jika terjadi perubahan suhu sebesar 50 derajat Celcius? Di sini juga sudah diketahui koefisien muai bendanya. Nah, kita analisis satu-satu. L0-nya berarti panjang awalnya ini adalah 1200, tapi yang kita butuhkan adalah satuan meter, berarti dijadikan meter terlebih dahulu, kemudian ini derajat delta T atau perubahan suhunya sebesar 50 derajat sudah diketahui, kemudian alfa bajanya juga sudah diketahui, tinggal dimasukkan nih. Yang ditanya adalah panjang benda setelah mengalami pemuaian. Nah, delta L ini adalah panjang benda
yang mengalami pemuaian. Jadi intervalnya gitu. Di sini ada L0 adalah 1,2 dimasukkan, kemudian koefisien muai bendanya dimasukkan juga, kemudian perubahan suhunya dimasukkan, hingga dapatlah panjang yang bertambah itu adalah sekian. Nah, karena panjangnya itu bertambah sekian, berarti panjang akhirnya ditambah dengan L0 atau panjang awalnya. Panjang awal ditambah dengan panjang yang bertambah, jadi hasilnya sekian. Nah, jadi panjang akhir baja tersebut adalah sekian. Jadi tinggal dimasuk-masukkan ya. Seperti itu. Nah, lanjut kita bahas konsep pemuaian di kehidupan sehari-hari. Nah, di sini bisa dilihat nih, ada gambar rel kereta api. Ada apa nih? Nah, jadi ternyata anak-anak, rel kereta api itu harus diberi celah supaya memberi ruang untuk dia mengalami pemuaian, sehingga rel itu tidak saling bertabrakan dan menyebabkan rel bengkok. Karena ketika siang hari itu kan suhunya bertambah tuh, suhunya bertambah, semakin panas, maka rel ini akan memuai, semakin memanjang, bertambah panjangnya. Makanya dia diberi celah supaya dia memberikan ruang untuk memuai gitu. Karena kalau enggak dia akan membengkok seperti ini. Seperti itu. Nah, sekian untuk materi pada hari ini. Terima kasih, semoga ilmunya bermanfaat, semoga kita selalu diberi kesehatan. Terima kasih. Kurang lebihnya dari Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.